Oke teman-teman, agak grogi dikit. Ini kedua kalinya aku dikasih kesempatan sama Bang Stephen, tapi rasanya tetap jadi yang pertama karena deg-degannya sama. Oke teman-teman, bentar teman-teman, aku dikasih kesempatan sama Bang Stephen bahwa tema bulan ini adalah kemurahan hati. Soal kemurahan hati, boleh bantu teman-teman, kalau menurut teman-teman sekilas waktu aku tanya tentang kemurahan hati yang terlintas di pikiran teman-teman itu apa ya tentang kemurahan hati? Aku tanya aja lah ya, satu orang. Kak Carol, kalau aku tanya tentang kemurahan hati, menurut Kak Carol kemurahan hati itu apa sih menurut Kak Carol? Yang terlintas. Apa Kak? Nggak pelit? Oke. Tentang kemurahan hati. Aku satu lagi ya, biar waktuku agak banyak habis. Oke, Ko Andre, kemurahan hati apa kok? Oke, Kai. Oke, memberi ya. Oke, aku setuju sama teman-teman karena waktu Bang Stephen bilang kemurahan hati yang terlintas di pemikiranku itu adalah suka memberi. Tindakan hati suka memberi. Oke, kita mau tahu dulu kemurahan hati itu kalau dari dunia itu apa ya? Aku ambilnya dari bisa lanjut kok dari Wikipedia. Arti kemurahan hati itu kebaikan hati, sikap kasih dan sayang atau kedermawanan. Kedermawanan, oke. Kedermawanan, thank you kok. Kedermawanan atau filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan sehingga menyumbangkan waktu, uang, tenaga, dan menolong orang lain. Istilah umum diberikan pada orang-orang yang memberikan banyak dana untuk amal. Biasanya filantropi seorang kaya raya yang sering menyumbang untuk kaum miskin. Oke, benar tadi teman-teman bilang tentang memberi. Dan waktu tentang memberi, aku teringat kisah di Alkitab, contoh orang yang suka memberi. Itu adalah janda yang memberi persembahan. Teman-teman pasti banyak tahu ya soal kisah janda itu yang memberi persembahannya. Nah, aku mau kita baca sama-sama. Sebelum itu mau tahu fun fact tentang manusia? Next, fun fact-nya itu secara alami kita tidak murah hati. Ternyata manusia itu tidak murah hati teman-teman. Teori biologi dan ekonomi menyebut sifat manusia itu egois alias mementingkan diri sendiri. Jadi tidak heran kalau manusia itu pelit, sama kayak Kak Carol bilang tidak pelit. Jadi kemurahan hati itu adalah tidak pelit, lawan katanya pelit. Contohnya saat antri, siapa di sini yang antrin robos atau lampu merah deh, kayaknya suamiku yang kena deh. Oke. Jadi pada umumnya kita lihat di sekitar kita itu pada tidak suka mengantri. Mereka maunya lebih dulu, diutamakan, mementingkan diri sendiri. Aku yang harus utama, perutku udah lapar, ini lagi kita di restoran. Perutku udah lapar, nerobos, aduh. Kesel nggak kira-kira teman-teman ketemu orang seperti itu? Kesel ya, sama. Kalau kita di lampu merah juga, di sini mah kuning tandanya jalan ya. Kuning tandanya jalan, padahal sebetulnya hijau yang harusnya jalan. Jadi yang kena hari ini bertobat ya. Oke, nah ternyata tentang fun fact itu secara alami kita tidak murah hati. Oke, kita lanjut. Aku mau bahas soal janda miskin. Kita baca di Markus 12 ayat 41-44 di slide sudah ada. Boleh teman-teman bantu 41 teman-teman, 42 aku, 43 teman-teman, 44 saya.
Kita boleh baca ya, teman-teman dulu ya. Markus 12, 41-44, silakan teman-teman. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Oke, di perikop ini jelas dibilang janda itu statusnya miskin, teman-teman. Dia nggak punya apa-apa. Tapi waktu KBBI, Wikipedia bilang, boleh kembali kok ke Wikipedia. Ya, tentang murah hati itu dibilang filantropi, seorang kaya raya yang sering menyumbang untuk kaum miskin. Tapi ternyata firman Tuhan itu si janda itu miskin. Di sini soal memberi, soal kemurahan hati tidak bicara tentang status Anda. Anda kaya, Anda miskin, tidak ya teman-teman. Di sini kemurahan hati itu berbicara sikap hati. Balik ke ayat, si janda ini miskin teman-teman. Seharusnya dia itu adalah golongan yang perlu dibantu. Di Alkitab itu dibilang janda itu harusnya yang banyak dapat pertolongan kita. Mereka dapat sumbangan, ditolong. Tapi di sini firman Tuhan bilang janda itu memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Di ayat 4, tetapi memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Seluruh, dia memberikannya semuanya. Kira-kira beginilah teman-teman. Dia punya uang seluruh hartanya dia bilang. Kira-kira besok mungkin ini adalah uang, aku ibaratkan 15.000. Dia cuma punya 15.000. Tapi dia kasih itu semua ke persembahan tanpa mikirin hari besok. Besok dia akan makan apa, anaknya akan dibiayai, akan dikasih makan apa, dia nggak mikir sama sekali. Sikap hatinya memberi, sukacitanya memberi. Nah, dan di sini aku mau kasih 2 poin teman-teman. Kenapa kita harus murah hati? Lanjut kok, kenapa kita harus murah hati? Yang pertama, kita memikat hati Tuhan atau mencuri hati Tuhan. Jadi kalau kita bermurah hati, kita memikat hati Tuhan. Kita mencuri perhatian Tuhan. Ada di ayat apa? 4:3. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Waktu itu Tuhan lagi ngelihat di perikop yang pertama, Tuhan ngelihat lagi peti persembahan. Tuhan tertarik sama janda itu. Tuhan tertarik sama apa yang dia lakukan. Sampai Tuhan bilang, teman-teman sini kumpul, sini kumpul. Tuhan mau bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Dari semua orang, janda itu memikat hati Tuhan. Janda itu mencuri hati Tuhan sampai Tuhan harus ngomong itu ke teman-teman, ke sahabat, ke murid-muridnya. Jadi kita perlu bermurah hati. Supaya kita bisa memikat hati Tuhan, kita bisa mencuri hati Tuhan. Pak Mauris, thank you Pak. Bapak selalu senyum sama aku jadi bikin aku gak grogi. Thank you Pak. Murah hatinya, thank you. Jadi kita perlu bermurah hati supaya Tuhan kita mencuri hati Tuhan. Kita memikat hati Tuhan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bayangkan Tuhan tersentuh hatinya. Karena dia memberi dari kekurangannya, dia gak pikir besok apa, kehidupannya akan seperti apa. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Di sini poinnya Tuhan minta bukan uang kita, Tuhan gak minta itu. Tuhan punya semuanya kok teman-teman. Tuhan punya semuanya, Tuhan gak minta harta kita.
Tapi di sini bicara tentang hati kita, teman-teman. Aku punya cerita soal Celia, kami punya anak namanya Celia. Celia itu suka kulit ayam kriuk. Skin crispy ya namanya ya. Nah, kita selalu suka beliin dia, waktu dia beli, dia suka ada namanya The Kriuk itu ya. Aduh, ada kamera. Laku dah itu dah. The Kriuk itu dia suka beli, terus dia makan, asik banget dia makan. Aku nanya, Celia, mami boleh minta enggak? Enggak mami, ini tinggal sedikit katanya. Tinggal 1 katanya. Oh jadi kakak enggak mau bagi ke mami? Enggak mami tinggal 1, oke. Tapi kalaupun dia seperti itu, dia bukan jadi tidak anakku kan? Karena dia nggak kasih kulit ayamnya, dia nggak akan jadi berubah statusnya tidak menjadi anakku. Atau aku pun jadi benci sama dia, halah pelit banget gitu. Nggak mungkin gitu kan. Atau dari detik ini kita putus status ya Celia, gara-gara kulit ayam ini kau bukan anakku lagi. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Besoknya atau beberapa minggu lagi dia beli lagi. Aku lakukan hal yang sama, aku minta lagi. Kakak, mami boleh minta? Dia lihat kulit ayamnya, tinggal 1 emang. Dia kasih, ya udah mami, buat mami aja. Teman-teman, hatiku itu tersentuh banget. Karena dari kemarin aku udah coba, ternyata dia gak kasih. Tapi hari itu dia kasih. Hatiku tersentuh banget, kayak gitulah gambaran Bapa waktu kita bermurah hati. Ya teman-teman ya. Jadi bahkan setelah itu aku juga, kakak besok kita beli lagi ya. Malah aku itu tersentuh, apa yang harus aku, biar anakku jangan kehilangan kulit ayamnya ini, apa yang harus aku kasih gitu. Jadi gitulah gambaran Tuhan kalau kita bermurah hati. Untuk mencuri hati Tuhan itu gampang, kita perlu bermurah hati saja. Tuhan langsung tertarik dengan itu. Oke teman-teman, siap bermurah hati? Oke, terus yang kedua, kenapa kita harus bermurah hati? Yang kedua poinnya, mencerminkan pribadi Allah. Mencerminkan pribadi Allah, kita buka di Lukas 6 ayat 36. Saya bacakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini lanjutan. Kenapa Bapak bisa tertarik sama orang murah hati? Karena dia itu murah hati teman-teman. Tuhan itu murah hati. Jadi kalau Tuhan ketemu sama yang mirip sama dia, kita kan wah mirip aku nih, ini anakku. Gitu teman-teman. Jadi ternyata hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang ngomong ini siapa? Ini Lukas 6 ayat 36. Waktu kita baca, yang ngomong ini Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mengajar. Dia bilang gambar diriku itu murah hati. Hendaklah kamu murah hati. Karena aku itu murah hati gitu. Makanya kalau teman-teman, kita kalau ketemu orang yang mirip sama kita tertarik gitu kan. Ih mirip sama aku ya. Atau dengar ceritanya, ih mirip sama aku ya. Memikat hati kita. Jadi kenapa kita harus murah hati? Karena kita mencerminkan pribadi Allah. Nah, kita mau tahu dong, di sini teman-teman pasti banyak tahu apa yang sudah Tuhan lakukan, kemurahan hatinya buat teman-teman di sini. Banyak banget dari tempat ini sudah mengalami kemurahan hati ya. Bahkan sampai detik ini kita sehat juga, kita bisa ada. Di luar sana banyak orang di rumah sakit teman-teman. Banyak yang butuh oksigen, bayar, mikir, pusing. Kita detik ini datang dengan happy-nya, dengan senangnya. Bahkan ada bakso nanti aku sediain. Ya, gitu teman-teman. Teman-teman banyak banget ngerasain kemurahan hati Tuhan. Nah, aku mau kasih salah satu kemurahan hati Tuhan yang terbesar di hidup kita. Kita bacain di 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini salah satu kemurahan Tuhan dalam hidup kita teman-teman. Kalau kita baca ini berulang kali, kita bisa meneteskan air mata teman-teman. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus,
bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Teman-teman boleh baca yuk, kita baca ayat ini biar ini menghidupin kita. Oke, kita baca 1, 2, 3. Oke. Karena kita Tuhan itu jadi miskin teman-teman. Dia tinggalin kerajaannya, dia tinggalin surganya yang penuh apapun. Dia punya dayang-dayang, dia punya malaikat. Dia jadi manusia. Buat siapa? Buat kita. Jadi miskin. Manusia itu keterbatasan. Waktu Tuhan di surga dia gak punya keterbatasan, dia unlimited. Semua bisa dia lakukan. Tapi waktu dia mau jadi manusia untuk mau menebus kita, dia jadi keterbatasan. Kalau didengar cerita dari zaman dulu Tuhan Yesus ya, dia diolok-olok di kampungnya. Dia lahir di kandang domba. Di sini ada teman-teman yang lahir di kandang domba? Ada teman-teman? Seminim-minimnya kita di rumah bidan, bener gak? Dia di kandang domba teman-teman, dia lahir. Sedih gak? Seharusnya kemurahan Tuhan itu memikat hati kita. Seharusnya kemurahan Tuhan itu memikat hati kita teman-teman. Dia sampai sebegitunya memiskinkan dirinya untuk kita. Supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi harus ada orang yang miskin supaya kita jadi kaya, yaitu Tuhan. Jadi teman-teman, kebaikan Tuhan itu banyak banget. Coba teman-teman boleh renungkan kemurahan Tuhan dalam hidup Anda. Supaya Anda itu bisa memikat hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah bermurah hati sama kita, seharusnya kita gak pantas buat berlaku dosa. Maksudnya kalau Tuhan tahu gak kalau kita akan jatuh dalam dosa? Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kalau kita akan jatuh dalam dosa. Tapi 2000 tahun lalu Tuhan ambil tindakan. Dia tetap mau datang ke dunia ini untuk nebus kita. Meskipun dia tahu kita tuh akan jatuh ke dalam dosa. Dia tahu. Itulah kemurahan Tuhan teman-teman buat kita. Jadi harusnya kemurahan Tuhan itu bisa memikat hati kita. Bisa mencuri hati kita. Jadi apapun yang kita lakukan, aku mau balas kebaikan Tuhan. Aku mau lakukan ini buat Tuhan. Teman-teman, aku mau selesai berbicara, aku mau tutup dengan kesaksian aku tentang kemurahan Tuhan. Apa yang aku sudah terima dari Tuhan, aku mau lakukan itu ke buat orang lain. Jadi, aku pernah ada di situasi membenci seseorang. Dan membenci ini sangat terluka buatku yang setiap malam aku menangis. Suamiku di sini saksinya. Aku menangis, setiap hari aku menangis karena ini orang. Aku terluka. Aku sampai, sedih banget Tuhan kenapa harus ada orang ini di hidupku gitu. Terlukanya menyakitkan banget sampai malam menangis gitu. Sedih, hatiku terluka gitu. Pokoknya mau melihat wajahnya juga udah males gitu. Pernah kan teman-teman ngalamin itu ya? Melihat wajahnya males, buat ngobrol sama dia males gitu. Nah itulah yang aku alamin. Suatu ketika ini orang chat aku, meminjam sesuatu dariku. Harusnya sebagai daging, sebagai manusia, aku tolak itu mentah-mentah orang itu. Aku akan bilang enggak, atau enggak bisa. Atau dengan aku punya hak untuk bilang kasar terhadap dia, karena hatiku sudah terluka. Teman-teman tahu kalau hati terluka itu yang keluar apa? Pasti kasar, pasti pahit. Dia chat, minjem sesuatu, harusnya aku bilang enggak, stop. Ini adalah kesempatanku untuk balas dendam ke dia harusnya. Tapi aku diam, aku chat suamiku, aku teruskan chat itu, sayang ini gimana? Terserah sayang, dia ambil keputusan. Dia bilang terserah sayang, oke. Waktu aku balas iya itu aku menangis. Saking terlukanya di hatiku teman-teman. Tapi kenapa aku bisa lakukan? Karena aku tahu Tuhan itu gak pernah balas. Salah satu kemurahan Tuhan itu kan kita mencerminkan Allah, kemurahan Tuhan. Tuhan itu gak pernah balas.
Waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan gak pernah balas ninggalin kita, enggak, dia tetap stay. Waktu itu aku balas, belum terjadi apa-apa di hatiku, masih ada. Oke, enggak. Seminggu kemudian berlalu, hilang, mengikis dengan sendirinya kebencian itu. Sampai detik ini teman-teman, aku sudah sembuh teman-teman. Sembuh karena hanya aku bilang iya dengan memberikan itu gitu. Aku bersyukur kalau tadi aku bilang tidak, akan berlanjut. Mungkin sampai detik ini ya, aku gak bisa bahas tentang kemurahan Tuhan. Tapi aku rasa aku menang karena aku sudah melakukan bilang iya. Karena bagian kita, bukan bagian kita untuk membalas, tapi Tuhan yang membalas. Dan aku ada quote ini ya, sampai aku bilang sama Boy, sayang, akhirnya aku bilang iya. Karena dia ingat ada quote, ini gak dari firman teman-teman, dari quote. Pembalasan terkejam adalah apa? Pembalasan terkejam adalah berbuat kebaikan terhadap orang itu. Itu quote. Bahkan di firman mungkin ada ya teman-teman. Jadi aku mau ingat teman-teman, ada 2 poin kenapa kita harus murah hati. Yang pertama, mencuri hati Tuhan. Memikat hati Tuhan. Yang kedua, mencerminkan pribadi Allah teman-teman. Jadi yuk kita semua rame-rame suka untuk bermurah hati ya teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman.